Namun di Desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Kids, pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 terdapat teks Desa Unik di Bali. Salah satu pulau di Indonesia yang terkenal budaya dan adat istiadatnya yaitu Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali karena beberapa desa unik di Bali. Tak hanya itu, Bali mendapatkan julukan sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Hal inilah yang membuat Bali menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Sekarang, yuk kita bahas desa-desa unik di Bali dan keunikannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Desa Tenganan. Desa Tenganan berada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan ialah salah satu desa tertua di Bali. Nah, masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini ialah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Namun di Desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Desa Penglipuran. Desa Penglipuran berada di Kabupaten Bangli, kurang lebih 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat desa Penglipuran gak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Hal inilah yang membuat masyarakat desa Penglipuran banyak melakukan acara adat, seperti pemasangan dan penurunan odalan, serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Itulah berbagai desa unik di Bali dan keunikannya. Pembahasan materi kelas 5 tema 8. Sekarang kita lihat yuk berbagai lokasi wisata menarik lainnya di Bali yang wajib kita kunjungi. Hai Kids, Great Kids punya beberapa rekomendasi lokasi wisata yang ada di Bali. Penasaran di mana saja? Yuk langsung kita mulai. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Bermain bersama kupu-kupu. Untuk kids yang ingin datang ke Bali dengan keluarga, bisa datang ke Taman Kupu-Kupu. Ada 2 taman kupu-kupu. Yang pertama adalah Bali Butterfly Park di Banjar Sandah, Lebah, Tabanan yang sudah dibuka sejak 17 Desember 1996. Suasana dalam lingkungan ini terasa sejuk karena di dalam lingkungan ini masih banyak pohon yang rindang. Kamu akan melihat banyaknya kupu-kupu yang indah dengan berbagai jenis yang berterbangan. Sehingga kamu akan merasa seperti di dalam dunia kupu-kupu karena semua kupu-kupu akan berterbangan. Selain itu juga ada Kemenu Butterfly Park yang lokasinya ada di Desa Kemenu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Lokasi ini tidak jauh dari lokasi wisata Ubud. Kalau kamu perhatikan, tempat ini seperti rumah bagi kupu-kupu di Pulau Bali. Karena tempatnya ditata dengan baik seperti taman dengan area yang luas dan ditanami beragam jenis tanaman bunga dan pepohonan seperti di Bali Butterfly Park. Melihat lumba-lumba. Lovina atau sering juga disebut Pantai Lovina ini merupakan salah satu kawasan wisata laut yang terdapat di bagian utara Pulau Bali. Pantai ini termasuk lokasi yang masih sangat alami, maka
membuat banyak orang untuk datang berkunjung. Pantai ini semakin diminati karena kamu bisa melihat lumba-lumba yang memang hidup bebas bermunculan dan menyapa pengunjung yang datang. Pantai ini berada di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Bali. Karena lokasinya di Desa Kalibukbuk, maka lokasi ini terkadang disebut sebagai kawasan wisata Kalibukbuk. Untuk sampai ke lokasi ini, kamu akan diminta untuk naik ke atas kapal tradisional yang akan membawa kamu ke tengah-tengah laut dan melihat lumba-lumba yang bermunculan secara langsung. Tapi kids, karena lumba-lumba ini hidup secara bebas dan tidak hidup di penangkaran, maka untuk kamu yang ingin melihat lumba-lumba ini, kamu harus bisa datang pagi-pagi loh, sekitar pukul 6 sampai 8 pagi. Karena pada jam seginilah lumba-lumba akan bermunculan. Menonton tari Bali. Bali tidak hanya terkenal karena pantainya saja, tetapi juga dengan tarian tradisional Bali yang terkenal. Kamu yang ingin menikmati sore dengan santai dengan menonton tarian tradisional yang ada, kamu bisa datang ke lokasi pertunjukan yang ada di Puri Agung Ubud, Bulerung Stage. Umumnya tarian yang ditampilkan adalah tari legong dan tari barong. Tarian legong ini adalah tarian klasik Bali yang memiliki hubungan erat dengan alat musik pengiringnya, yaitu gamelan Semar Pagulingan. Tari barong adalah salah satu tarian tradisional Bali yang menggunakan kostum dan topeng mirip makhluk-makhluk yang dipercaya oleh masyarakat Bali. Untuk melihat penampilan tarian kecak, kamu bisa datang ke Pura Uluwatu atau Garuda Wisnu Kencana dan juga Tanah Lot. Karena ada beberapa sanggar tari yang secara rutin menampilkan tarian-tarian tradisional Bali kepada turis-turis yang datang. Dan bisa datang pada saat malam hari sekitar pukul 7 malam. Menonton pertunjukan teater. Untuk kamu yang suka menonton pertunjukan teater, kamu bisa datang ke Gianyar, tepatnya di Bali Safari Marine Park. Kamu akan menonton Bali Agung Show yang memadukan penampilan hewan dan manusia. Tempat ini masih dikelola oleh tempat yang sama dengan Taman Safari yang ada di Cisarua, Bogor. Jadi, kamu akan melihat pertunjukan teater yang masih ada hubungannya dengan hewan-hewan. Namun, walaupun masih ada hubungannya, ada beberapa penampilan yang berbeda juga kids. Selain di Bali Safari Marine, kamu juga bisa datang ke Deaf Dance Show yang ada di Nusa Dua, tepatnya di Bali Nusa Dua Theater. Di sini kamu akan melihat kolaborasi aneka seni tari dari berbagai daerah di Indonesia. Karena tempat ini memang untuk menunjukkan kekayaan dari kepulauan besar Indonesia melalui Deaf Dance Show. Oh ya kids, tempat ini berasal dari bahasa Sanskerta, Deva dan Dana, yang artinya adalah anugerah Tuhan, karena bertujuan untuk menunjukkan kekayaan dari Indonesia kepada masyarakat luas. Berenang di kolam renang air hangat. Di daerah tertentu dan di waktu tertentu, beberapa daerah di Bali akan terasa sangat dingin. Jadi, jika kids ingin berenang, kamu bisa datang ke kolam air hangat yang tidak akan membuat kamu kedinginan saat sedang asik berenang. Banyak resort di Bali yang ternyata juga memiliki kolam renang dengan air hangat, yang juga aman untuk anak-anak. Salah satunya adalah Padma Resort Ubud. Kolam renang ini pada pagi hari dan siang hari, airnya akan sejuk, dan untuk sore dan malam hari, airnya akan hangat dan nyaman untuk anak-anak. Selain itu juga ada Infinity Pool, kolam renang ini panjang loh kids. Selain itu, kamu juga bisa datang ke Toya Bungka. Toya Bungka ini merupakan salah satu lokasi mandi air hangat yang alami. Lokasinya ada di kaki Gunung Batur atau berada di sebelah barat Danau Batur. Toya memiliki pesona sendiri untuk menjadi salah satu pemandian air panas dan juga lokasi wisata alam. Untuk kamu yang ingin datang ke lokasi ini, Toya Bungka ada di Desa Pakraman Batur, Kintamani, Provinsi Bali. Nah, itu dia lokasi wisata yang bisa kamu kunjungi di Bali tanpa ada batasan usia berdasarkan penelusuran Great Kids. Bagaimana kids? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung? Atau kamu punya lokasi yang juga bagus untuk dikunjungi? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!